Bab 1097. Membunuh dengan satu pedang. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Bambu Ye, dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam keluhan antara fraksi jahat dan kota puncak. Dia sudah memiliki banyak musuh, dan menambahkan fraksi jahat akan benar-benar membunuhnya. Jadi, dia sudah membuat keputusan sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan membunuh orang. Kali ini, jika dia tidak bergabung, dia harus bergabung. Untuk warrior yang, cobalah untuk tidak menimbulkan masalah, tetapi jika orang lain harus mengganggunya, dia tidak akan sopan kepada mereka. Sikapnya terhadap kehidupan adalah, jangan menjadi pengecut, lakukan saja. Tidak bisa melakukannya, lalu lari. Lawannya adalah setengah kaisar, jadi begitu dia bergerak, dia tidak menyimpan kekuatannya. Karena keduanya sangat dekat, warrior yang ternyata sangat sulit, lelaki tua itu hanya bereaksi ketika energi pedang datang kepadanya. Boom! Ada suara keras di langit, dan kapal awan itu bergetar hebat, mulai bergoyang keras dari sisi ke sisi. Dalam sekejap, langit kembali tenang. Pada saat ini, warrior yang dan Bambu Ye tidak lagi berada di kapal awan. Kali ini canggung. Mata lelaki tua kurus itu sedikit menyipit, saat berikutnya, dia berubah menjadi garis hitam dan menghilang di ujung langit. Warrior yang secara alami ingin melarikan diri, setengah kaisar adalah seorang yang kuat, dia tidak pernah bermain melawannya, tetapi dia tahu bahwa dia akan bertarung melawan lawan kecuali dia memiliki semua kartunya, seperti batasan maksimal hukum kekritian dan hukum konsepsi niat, atau versi terakhir dari jurus pembunuhan instan. Kalau tidak, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Dan begitu memainkan kartu truf itu berarti harus mati. Saat ini, dia tidak tertarik untuk bermain satu sama lain. Sebelum melarikan diri, warrior yang membawa Bambu Ye. Bambu Ye terluka parah dan tidak bisa menjadi lawan orang tua itu sama sekali. Ketika pihak lain membersihkan Bambu Ye, dia akan mengejarnya. Karena itu, dia langsung membawa pergi Bambu Ye yang memiliki identitas khusus dan pasti telah meminta bantuan kota puncak. Mungkin Tuan Kota Puncak sudah dalam perjalanan. Benar saja, Bambu Ye yang dipeluk di pinggang warrior yang tiba-tiba berkata pada saat ini, tunggu 1/4 jam, bantuan Kota Puncak akan tiba. Itu akan tiba paling lama 1/4 jam. 1/4 jam. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan berkata, apakah kamu yakin mereka dapat menemukanmu dengan tepat? Ya, kata Bambu Ye. Warrior yang mengangguk kecil dan berkata, bagus. Setelah mengatakan itu, warrior yang membawa Bambu Ye ke punggungnya, kemudian sayap pedang itu tiba-tiba menyebar. Dengan restu sayap pedang, kecepatan warrior yang tiba-tiba meningkat tajam, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang ke langit. Belum selesai, usai mengaktifkan sayap pedang, warrior yang kembali melakukan hukum kecepatan. Dengan restu sayap pedang dan hukum kecepatan, kecepatan warrior yang mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dan ruang yang dilewatinya langsung retak terbuka dan akhirnya pecah. Dan karena kecepatannya yang terlalu cepat, retakan kecil mulai muncul di tubuhnya secara perlahan. Warrior yang tidak berani menggunakan kekuatan fisik untuk memacu kecepatan, karena dia menggunakan kekuatan fisik, maka dia akan membuat dirinya cacat tanpa dikejar lawan. Sekarang kecepatan ini hanyalah batas yang dapat ditanggung oleh tubuh kedagingannya. Dia semakin dekat. Tiba-tiba Bambu Ye berkata di punggungnya. Apakah fraksi jahat ini kuat? Tanya warrior yang. Bambu Ye merenung sejenak, lalu berkata, sangat kuat. Seberapa kuat itu kuat?
Warrior yang bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Istana Alam Baka? Kata Bambu Ye, aku mendengarnya. Kata warrior yang, mereka berani menantang Istana Alam Baka. Kata Bambu Ye. Mulut warrior yang berkedut. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata dalam hatinya, Pak Tua Xiao, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku benar-benar tidak membuat masalah kali ini. Seseorang datang untuk memprovokasiku. Jika Dekan Xiao tahu bahwa dia telah memprovokasi fraksi jahat lagi, tidak tahu apakah dia akan muntah darah karena marah. Maaf, aku telah menyusahkanmu, bisik Bambu Ye. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku mencari semuanya sendiri. Kemudian dia berkata, seberapa kuat orang tua itu? Veteran setengah kaisar. Bambu Ye berkata dengan sungguh-sungguh, alammu terlalu rendah untuk menjadi lawannya. Selama itu berlangsung selama 1/4 jam, kita akan aman. Aku merasa dia semakin dekat, dan dalam 1/4 jam, dia bisa mengejar kita. Kata warrior yang, kalau begitu lepaskan aku. Bambu Ye berkata, aku seharusnya bisa menahannya sebentar. Warrior yang terkejut sesaat, kemudian berkata, apakah kamu tidak bercanda? Tentu saja. Bambu Ye berkata, ini memang aku yang menyulitkanmu, aku tidak enak hati. Dengan kekuatan dan kecepatanmu, jika kamu melarikan diri sendiri, ada kemungkinan besar dapat menunggu Master Kota Puncak ke sini. Aku sedikit tersentuh dengan apa yang kamu katakan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, sudah terlambat. Suara itu jatuh, warrior yang berhenti, dan tidak jauh di depannya, lelaki tua kurus dari fraksi jahat berdiri di sana. Mata lelaki tua itu tertuju pada warrior yang dan berkata, kalian adalah kultivator pedang kota puncak. Kali ini aku agak kikuk. Harus aku katakan, kalian para kultivator pedang di kota puncak memang sangat baik. Apalagi Nathan, ilmu pedangnya juga keterlaluan, bahkan aku hampir meleset dan terluka. Sedangkan ilmu pedangmu setengah suci juga sangat sulit didapatkan. Warrior yang menghela nafas pelan dan berkata, aku telah berlatih ilmu pedang di kota puncak selama beberapa dekade, dan memulai debut hari ini. Aku pikir aku tidak takut pada siapapun di bawah pendekar kaisar, tetapi setelah bertemu senior, aku baru menemukan bahwa dunia tidak seperti yang aku pikirkan sama sekali. Pada saat ini, di depan senior, junior tampaknya berada dalam rawa dan merasa tidak berdaya. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mengatakan bahwa dia milik perguruan rusa putih, dan perguruan rusa putih saat ini tidak tahan dengan lemparan itu. Pihak lain menganggapnya sebagai orang dari kota puncak, itulah yang dia inginkan. Di punggung warrior yang, Bambu Ye melirik warrior yang dan tidak berbicara. Mendengar kata-kata warrior yang, lelaki tua kurus itu memiliki sedikit ketertarikan di matanya, dan berkata, kamu adalah orang yang bijaksana, meskipun kekuatanmu bagus, tetapi di depanku, kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, kecepatanmu cukup bagus. Di antara level yang sama, aku khawatir hanya sedikit orang yang bisa menandingimu. Sayangnya, di depan senior, semua ini adalah awan. Warrior yang menghela nafas. Meskipun aku tahu bahwa kamu menunda waktu, aku harus mengatakan bahwa aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Sayangnya, tidak mungkin, ini tentang rencana fraksi jahat, kamu tidak bisa hidup. Kata lelaki tua kurus itu, hendak memulai. Tunggu. Warrior yang berkata tiba-tiba. Apa? Kata lelaki tua kurus itu.
Warrior yang menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh tekad, berkata, "Senior, junior telah berkultivasi pedang di kota Puncak selama beberapa dekade, dan salah satunya adalah keterampilan pedang yang telah kulatih selama lebih dari 10 tahun, bernama pedang pembunuh jiwa. Jurus ini dikatakan mampu membunuh bahkan pendekar kaisar. Aku tidak pernah menggunakannya sejak berlatih. Hari ini, ketika bertemu dengan seorang senior, junior tahu kalau hari kematianku sudah tiba. Tapi junior berharap senior bisa memberi kesempatan kepada junior untuk menampilkan pedang pembunuhan jiwa ini. Dengan cara ini, walaupun junior mati, juga tidak akan merasa menyesal." Pedang pembunuh jiwa. Lelaki tua kurus itu sedikit terkejut. Dia menatap Bambu Ye dan berkata, "Apakah kamu memiliki keterampilan pedang ini di kota Puncak? Bahkan pendekar kaisar dapat dibunuh dalam 1 detik." Bambu Ye hendak berbicara ketika warrior yang tiba-tiba mencubit pantatnya. Pipi Bambu Ye langsung memerah. Dia mengangguk, lalu menatap warrior yang dengan sedikit kemarahan di matanya. Melihat Bambu Ye mengangguk, lelaki tua kurus itu memandang ke arah warrior yang dan berkata, "Bahkan pendekar kaisar dapat terbunuh dalam hitungan detik. Aku sedikit penasaran ketika kamu mengatakan itu. Ayo, kamu dapat menggunakannya untuk melihat. Aku ingin melihat apakah pukulan pedang pembunuh jiwa yang kamu sebutkan itu sekuat yang kamu katakan." Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, pukulan ini dapat membunuhmu dalam hitungan detik. Apakah kamu benar-benar bersedia membiarkanku melakukannya?" "Bercanda." Orang tua kurus itu mencibir dan berkata, "Bunuh aku, Roy, dalam sekejap. Jangan katakan kamu setengah suci, bahkan jika pendekar kaisar menembak, jangan coba-coba membunuhku. Ayo, kamu bisa menembak. Aku akan melihat betapa cakapnya kamu." Warrior yang menarik napas dalam-dalam, menggerakkan pergelangan tangannya, niat pedang mengembun di tangannya, memegang niat pedang, warrior yang dalam alam ketiadaan jiwa pedang melonjak keluar, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba bergelombang keras, dengan momentum yang menakutkan. Saat berikutnya, warrior yang maju selangkah, dan niat pedang di tangannya bergetar hebat. Ring! Teriakan pedang naik ke langit dan menembus langit. Tak lama kemudian, tak terhitung banyaknya lightsaber muncul di sekitar warrior yang dimotori oleh jiwa pedang alam ketiadaan. Lightsaber ini terus mengeluarkan suara yang menusuk. Namun, dengan penglihatan rabun, dia secara alami melihat sekilas bahwa sebagian besar lightsaber ini adalah bayangan, dan hanya ada 2 tubuh yang sebenarnya. Pada saat ini, sarung pedang kuno muncul di tangan kiri warrior yang, dan kemudian niat pedang di tangan kanan warrior yang dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno tersebut. Ketika pedang itu disarungkan, aura warrior yang tiba-tiba menjadi sangat ganas, seolah-olah dia akan menusuk lubang di langit. Melihat pemandangan ini, pria itu menyipitkan matanya sedikit, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Pada saat yang sama, energi hitam di tubuhnya mulai bekerja. Dalam sekejap, pelindung berwarna guntur yang tak terhitung jumlahnya. Perisai muncul di kulitnya. Jika melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa ini tampaknya ditumpangkan setidaknya 100 cara. Tidak hanya itu, tetapi tangan kanannya perlahan mengepal, dan cahaya dingin yang menyilaukan melintas di atas tinjunya. Sebagai setengah kaisar, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja dia tidak akan melakukan hal-hal seperti meremehkan musuh. Dia tahu, entah berapa banyak orang yang mati karena kecerobohan mereka sendiri dan meremehkan musuh. Bunuh. Dengan 1 serangan. Begitu suara warrior yang jatuh,
wajah pria itu sedikit berubah, telapak tangan kanannya mencuat ke depan, dan seluruh ruang langsung menjadi ilusi. Tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang, menghilang di ujung langit. Kabur. Melihat adegan ini, pria ini tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya berubah suram. Dia ditipu. Tangan kanannya perlahan mengendur, perisai pelindung di tubuhnya juga dilepas, dan dia akan mengejar. Pada saat ini, titik cahaya tiba-tiba muncul di langit. Melihat titik cahaya ini, pupil mata Roy menyusut dengan hebat. Pedang menikam di antara alisnya. Bersambung.